senang banget nih hari ini kita bisa ngobrol lagi dengan kalian. Tentunya dengan tema yang sangat relate di kehidupan kita, yaitu pentingnya pendidikan karakter dan emosi pada anak. Nah, hari ini saya nggak sendirian loh, saya ditemani oleh narasumber yang sangat cantik. Yuk kita kenalan. Nah, jadi ini narasumbernya yang akan temani kita ngobrol hari ini. Nah Kak, ini siapa nih namanya? Halo teman-teman, kenalin nama aku Risna Indah Mulyana. Kalian bisa manggil aku Risna. Risna, gimana kabarnya? Baik dong. Teman-teman gimana kabarnya? Tentu aja baik dong. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan kembali ke topik yang pertama. Nah, Kak Risna, jadi banyak banget nih yang nggak bisa bedakan apa itu pendidikan karakter dan pendidikan emosi. Bisa dijelasin nggak teman-teman? Tentu. Jadi, pendidikan karakter adalah proses membentuk nilai, moral, sikap, dan hal-hal yang positif pada anak. Contohnya nih, yang pertama ada nilai kejujuran, nilai disiplin, dan nilai tanggung jawab. Sementara pendidikan emosi adalah proses membantu anak mengenali, memahami, dan mengekspresikan serta mengelola emosinya secara sehat. Wah, berarti keduanya sering berkaitan ya? Betul sekali, anak yang mampu mengenali emosinya biasanya lebih mudah mengontrol perilakunya, lebih sabar, dan lebih mampu berempati kepada orang lain. Nah, langsung aja nih kita mulai ke topik yang kedua. Kenapa sih Kak Risna pendidikan karakter dan emosi itu harus dimulai sejak anak masih kecil? Karena usia dini adalah masa emas perkembangan anak. Pada masa ini, otak berkembang sangat pesat dan anak sangat mudah menyerap kebiasaan dari lingkungannya. Apa yang dia lihat, dia dengar, dan alami setiap hari akan membentuk pola pikir serta kepribadiannya di masa depan. Jadi, jika sejak kecil anak dibiasakan berkata jujur, meminta maaf, dan mengucapkan kata terima kasih, maka akan menjadi fondasi kuat bagi kepribadiannya ketika dewasa. Aku harus berani jujur. Aku yang menjatuhkan bukumu tadi. Maaf ya, aku nggak sengaja. Ternyata jujur bikin hati jadi lebih tenang dan nyaman. Yuk jadi anak yang jujur, karena jujur itu hebat. Berarti pendidikan karakter dan emosi itu investasi jangka panjang ya? Sangat benar. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa kesuksesan orang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga diukur dari kecerdasan emosional dan karakter. Oh, jadi gitu ya. Jadi, kalau anak tidak dibimbing dalam pendidikan emosi dan karakternya, dampaknya gimana sih? Dampaknya bisa jadi cukup besar. Anak menjadi sulit mengontrol amarah, mudah frustasi, bahkan kurang empati, dan anak-anak menjadi rentan melakukan tindakan agresif. Contohnya menjadi membuli atau mengejek teman mereka sesamanya. Bullying adalah saat seseorang disakiti, diganggu, atau dibuat tidak nyaman oleh temannya berkali-kali. Bisa dengan kata-kata yang kasar, memanggil nama yang tidak enak, atau mengejek. Kata-kata itu bisa menyakiti hati loh. Atau bisa juga dengan perbuatan, seperti mendorong, memukul, atau mengambil barang tanpa izin. Ini namanya menyakiti fisik. Bullying juga bisa membuat teman jadi sedih dan sendirian, seperti tidak diajak untuk berteman. Semua itu tidak keren. Ceritakan apa yang terjadi kepada ayah, ibu, guru di sekolah, atau kakakmu. Mereka akan mendengarkanmu dan membantumu. Bullying itu tidak boleh dibiarkan, dan bukan salahmu kalau kamu dibully. Nah, jadi pendidikan karakter dan emosi itu bukan sekedar tambahan ya, melainkan kebutuhan utama. Tepat sekali. Nah, menurut kakak nih, siapa sih yang berperan paling penting dalam membentuk karakter dan emosi pada anak? Yang paling utama adalah keluarga, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Orang tua adalah guru pertama yang ditiru pada anak setiap hari. Namun, sekolah dan guru juga memiliki peran yang sangat besar, karena anak menghabiskan banyak waktunya di lingkungan pendidikan. Nah, banyak banget nih orang tua yang bilang, saya sudah menasehati anak saya, tapi kenapa ya mereka tidak berubah?
Karena anak lebih banyak belajar dari contoh dibandingkan kata-kata. Kalau orang tua meminta anak untuk tidak berteriak, tetapi dirinya sendiri sering membentak, anak-anak akan meniru perilakuan itu. Kalau guru mengajarkan disiplin tetapi datang terlambat, maka pesan moral yang disampaikan akan menjadi melemah. Anak adalah peniru ulung. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau untuk pendidikan emosi, gimana ya caranya? Langkah-langkah yang bisa teman-teman ikutin antara lain yang pertama, bantu anak mengenali emosinya. Contohnya bertanya, kamu sedang marah ya? Yang kedua, validasi perasaannya. Wajar kok merasa kecewa. Dan yang ketiga, ajarkan bahwa semua emosi boleh dirasakan, tetapi tidak semua perilaku boleh dilakukan. Oke Kak, kita lanjut ya. Sekarang nih anak-anak hidup di era digital. Apa sih tantangan utamanya? Tantangannya cukup besar. Anak lebih banyak terpapar layar daripada interaksi secara langsung. Padahal, kemampuan sosial, empati, dan regulasi emosional terkembang lewat interaksi nyata. Selain itu, konten digital tidak selalu menampilkan contoh perilaku positif, karena itu orang tua perlu mendampingi dan mengajak anak berdiskusi tentang apa yang mereka tonton. Arka dari tadi main terus. Sebentar lagi, seru banget. Kamu nggak capek? Nggak, aku belum mau berhenti. Mataku sakit pusing. Itu karena terlalu lama main gadget. Yuk main di luar, lebih seru. Iya, aku kangen main di taman. Ternyata ini lebih menyenangkan. Jangan lupa, main gadget secukupnya ya. Oke, lanjut nih. Apa sih pesan kakak untuk orang tua dan guru yang sedang membimbing anak-anaknya? Pesan kakak adalah, jangan hanya bertanya kepada anak, nilai kamu berapa sih? Tapi juga tanyakan, hari ini kamu sudah membantu siapa? Apa juga yang membuat kamu bangga hari ini? Dan bagaimana perasaan kamu hari ini? Karena tidak hanya sedang mendidik agar anak pintar, tetapi juga membentuk manusia yang baik. Nah, luar biasa banget nih pembahasan kita hari ini. Jadi, kita belajar bahwa sangat penting pendidikan karakter dan emosi pada anak sebagai fondasi utama bagi masa depan anak. Terima kasih banyak untuk narasumber atas edukasinya kita hari ini. Terima kasih kembali. Semoga apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!